Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang pada bagian emperan rumahnya ya. Di sini terlihat banyak sekali tanaman hiasnya dan pertumbuhannya juga sangat bagus-bagus. Dan bagaimana juga sang pemilik untuk menaruh tanaman-tanaman hiasnya ini sangat pintar ya. Beliau ini mengelompokkan untuk jenis tanaman hias keladi ataupun alokasia pada bagian sisi sini. Kemudian pada bagian sebelahnya juga di situ ditaruh beberapa tanaman hias yang berbeda jenisnya, sehingga akan memudahkan dalam perawatan ya. Untuk jenis tanaman hias keladinya terlihat sangat bagus-bagus banget ya. Dan saya pastinya penasaran media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias keladi juga tanaman hias lainnya. Dan tanaman-tanaman hias ini ataupun emperan rumahnya ini menghadap ke arah selatan. Dan saat jam-jam ini ya, sekitar jam 9, jam 10, jam 11, asupan matahari cukup terpenuhi ya. Cukup terpenuhi pada tanaman-tanaman hias tersebut. Namun untuk jenis tanaman hias keladi dan beberapa tanaman hias lainnya, keadaan daunnya bagus banget ya, bagus banget. Namun sebelum saya meneruskan review tanaman hiasnya, media tanam yang digunakan, saya bakalan menyapa para sahabat Kembang Desa semuanya dan para pecinta tanaman hias dimanapun berada. Semoga dalam keadaan sehat, bahagia, dan selalu dilimpahkan rezeki dan selalu dalam lindungannya. Amin. Dan dengan packingan menggunakan rak warna putih itu menjadikan tatanan tanaman hiasnya itu menjadi sangat rapi ya. Dan pada bagian rak ini ada beberapa tanaman hias peperomia, ada peperomia watermelon, peperomia silver kerut. Juga pada bagian atasnya di situ ada tanaman hias begonia katedral. Kemudian juga ada sukulen. Dan pertumbuhan tanaman hias peperomia watermelonnya ini terlihat sangat bagus sekali ya. Sepertinya sang pemilik ini benar-benar tahu bagaimana cara merawat tanaman hias peperomianya. Karena tampak jelas sekali pada tanaman tersebut ya, peperomia watermelon ini ataupun tanaman silver kerut ini ya. Ini jarang sekali terlihat bunga-bunga pada tanaman hias peperomia ini. Karena pertumbuhan bunga pada tanaman hias peperomia ini merupakan penghambat ya, penghambat munculnya ataupun tumbuhnya daun baru. Memang alangkah baiknya ya untuk menjadikan tanaman hias peperomia ini daunnya lebat seperti ini, rimbun seperti ini alangkah baiknya ketika sudah memulai muncul bunga-bunga. Ini alangkah baiknya dipangkas karena ini merupakan salah satu penghambat ya, penghambat munculnya daun baru pada tanaman hias peperomia. Dan hal terburuknya juga ketika bunga dari peperomia ini tidak diambil, ini biasanya akan membusuk dan juga bisa menular pada bagian batang dari daun tanaman hias peperomia watermelon ini. Sama halnya seperti tanaman hias peperomia kerut ini ya. Di sini juga sangat cantik sekali, rimbun banget. Warnanya juga bagus. Dan saya bakalan intip ya media tanam yang digunakan untuk jenis tanaman hias peperomia. Sangat penuh sekali ya. Saya pilih yang agak sedikit longgar ya. Dan di situ terlihat untuk penanaman awal. Di situ sepertinya menggunakan media tanam tanah. Yang kemudian di situ juga ada beberapa campuran sekam mentah juga yang dibakar ya. Dan keadaan medianya juga lembab. Di sini saya tidak terlalu berani memaksa ya, karena memang benar-benar sudah sangat rimbun sekali. Keadaannya lembab karena memang untuk jenis tanaman hias peperomia ini suka media yang lembab. Namun jangan basah ya, karena jika terlalu basah juga akan memudahkan pembusukan pada bagian batang dari tanaman hias peperomia ini. Kemudian juga di sini ada 4 pot tanaman hias begonia katedral. Ini bagus banget, rimbun banget.
seperti ini. Dan saya bakalan melihat media tanam yang digunakan. Karena sudah rimbun banget, saya intip aja ya. Di situ hanya menggunakan media tanam tanah yang menjadikan tanaman hias begonia ini bisa tumbuh dengan sangat baik ya. Kemudian di sini juga ada tanaman hias sukulen. Dan sepertinya untuk penggunaan media tanamnya itu sama ya. Hanya menggunakan media tanam tanah. Ini hampir ke semua jenis tanaman hiasnya. Untuk campuran sekam ataupun pupuk kandangnya ini hanya ditaruh pada bagian atasnya saja ya. Termasuk untuk jenis tanaman hias sansevieria. Ini juga sama. Penanaman awal hanya tanah yang kemudian dicampur dengan pupuk kandang. Dan memang keadaan kondisi dari batang ataupun tanaman-tanaman tersebut juga bagus-bagus banget. Terlihat sehat sekali. Hampir tidak ada kutu-kutu putih yang menyerang ataupun bakteri lainnya. Ya. Termasuk untuk jenis tanaman hias begonia ini ada begonia listada. Di sini juga keadaan batangnya, daunnya bagus banget. Juga di sini ada alocasia. Untuk alocasia juga sama. Medianya yang digunakan tanah. Yang menjadikan tanaman-tanaman hiasnya ini memang memiliki pertumbuhan yang sangat bagus dan sehat ya, keadaan batang tanaman ataupun dari daunnya tersebut. Nah, kemudian pada bagian sisi sini, di sini ada beberapa jenis tanaman hias keladi yang memang juga ya pertumbuhannya bagus banget. Memang ketika meletakkan tanaman-tanaman hias itu dikelompokkan ya, misalnya pada bagian sisi sini untuk jenis keladi, sebelahnya peperomia, sebelahnya aglonema dan seterusnya seperti itu akan memudahkan sekali untuk melakukan perawatan ya, karena setiap tanaman hias itu pastinya memiliki perawatan yang cukup berbeda ya, penyiramannya ataupun penempatannya juga ya, sehingga ketika menaruh tanaman hias itu dikelompokkan seperti ini akan lebih memudahkan untuk perawatan. Nah, saya bakal melihat media tanam yang digunakan pada tanaman hias keladi. Pertumbuhannya sangat bagus banget ya, sangat bagus sekali. Dan sepertinya di sini hanya menggunakan media tanam tanah. Dan di sini ada yang menarik sekali ya. Ini baru saja mengalami masa dorman. Dan keuntungan ketika baru saja mengalami masa dorman ya, dan tidak dilakukan pembongkaran, hasilnya akan seperti ini. Banyak tunas-tunas yang bermunculan seperti ini. Dan terlihat juga pada bagian batangnya juga terlihat sangat segar ya, gemuk-gemuk banget. Keren banget. Dan penggunaan media tanamnya hanya menggunakan media tanam tanah, yang menjadikan tanaman hias keladinya ini tumbuh dengan sangat baik. Termasuk ini ada tanaman hias keladi wayang. Ini juga sepertinya sudah baru saja mengalami masa dorman. Ini pertumbuhan pada bagian tunas-tunasnya banyak banget. Memang alangkah baiknya ya ketika tanaman hias keladi itu baru saja ataupun mengalami masa dorman, itu alangkah baiknya jangan dibongkar ya, dibiarkan saja dan dijaga kelembapannya ya, kelembapannya tetap, karena biasanya untuk merangsang akar pada tanaman hias keladi itu yang terpenting adalah medianya itu dibuat lembab agar perangsangan akar itu lebih cepat ya. Karena ketika melakukan perendaman umbi ya, melakukan perendaman umbi pada tanaman hias keladi ini akan lebih cepat memunculkan tunas-tunas baru. Biasanya sekitar 2 minggu itu sudah mulai muncul tunas baru. Yang perlu diperhatikan hanyalah umbi tersebut ya. Umbi tersebut harus benar-benar sehat. Jangan ada yang terlihat membusuk ya, karena akan mudah sekali untuk menular. Senang banget saya berada di sini dengan tanaman-tanaman hiasnya yang begitu baik pertumbuhannya. Corak-corak daunnya juga sangat bagus sekali. Dan di sini juga ada tanaman hias
ada lumut Papua ya, lumut Papua. Kemudian juga ada tanaman hias, ada peperomia kerut yang hijau. Ini bagus banget. Ada tusuk kode juga, ada keladi balon. Dan selain perawatan yang telaten ya, kalau menurut saya ya, untuk penempatan terhadap tanaman hias itu juga sangat penting ya, karena yang pastinya berpengaruh sekali terhadap corak daun tanaman tersebut. Dan demikian review dari Kembang Desa tentang beberapa jenis tanaman hias, penggunaan media tanamnya, dan bagaimana juga cara perawatannya ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum.